satu faktor terpenting ke gereja itu adalah kita selalu diingatkan oleh firman Tuhan. Mungkin kita mulai satu pikiran yang salah. Firman Tuhan menegur, meluruskan. Mungkin kita saat ini sakit hati, patah semangat, ya. Juga mungkin kita sedang problem, tidak memiliki keuangan yang baik, tekor. Tuhan membangkitkan, mengingatkan melalui firman Tuhan. Saya akan berikan firman Tuhan lagi, supaya Anda hari ini yang lemah, ya, yang merasa saat ini kacau, ya, yang sudah mendekati patah hati karena problem hidup, karena masalah-masalah penyakit, keuangan, masalah keluarga, anak, suami, istri, Bapak Ibu, saya akan ingatkan. Nanti saya akan jawab hari ini. Pemasmur mengatakan dalam 34 ayat yang 8, dikatakan kejarlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Amin. Jadi dikatakan di A, ya, yang baris pertama, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, tapi sudah tahukah? Ya, saya akan mengupas ini. Bagaimana saya akan mengalami perlindungan Tuhan? Maka dikatakan berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi orang-orang yang mengalami Tuhan, ya, mengalami perbuatan Tuhan, dalam ayat ini dinarasikan sebagai berlindung, ya, atau berteduh, atau bersandar kepada Tuhan, itu menjadi bahagia, ya, menjadi bahagia kalau engkau berlindung kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi orang-orang yang berbahagia, mengalami kebahagiaan, adalah orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Tetapi caranya diberitahukan di bagian 1 baris A, supaya engkau menjadi orang yang berbahagia karena engkau mampu bisa bersandar, bisa mengalami miracle Tuhan, bisa mengalami keajaiban Tuhan. Itu ketika engkau mengecap dulu. Ya, coba lihat ayat ini. Kecaplah dan lihatlah. Dua narasi, dua kata ini tidak boleh Anda hilangkan. Ya, Bapak Ibu. Orang Kristen, ya, orang percaya, orang yang hidup dengan iman, itu mengecap dulu, bukan melihat dulu. Amin. Yes. Tapi kalau orang yang tidak percaya, orang di luar Tuhan, mereka akan mencari bukti dulu, melihat dulu, baru percaya. Tapi anak Tuhan, ya, yang bisa mengalami kebahagiaan Tuhan, ia harus mengecap. Ya, dia harus mengecap, maka kau bisa bahagia. Bapak Ibu, itu yang namanya berbahagia. Anda akan menemukan bahwa kebahagiaan ketika Anda melihat dulu baru percaya. Betul itu? Ya. Mendengarkan Yohanes 20 ayat 29. Yuk baca. Yesus mengatakan, itu korelasikan dengan Mazmur pasal 34 tadi. Ya. Itu peristiwanya Thomas. Thomas itu tidak percaya kalau Yesus itu bangkit. Thomas itu hanya percaya pada matanya. Halo? Ya. Thomas itu hanya percaya kalau dia sudah lihat bukti. Kalau Yesus itu betul-betul bangkit dan aku mencucukkan tanganku di bekas lubang tangannya ketika ia mati, di lambungnya aku tak cucuk ke tanganku, aku lagi percaya karo Gusti. Tuhan sudah ada waktu itu. Tapi hatinya Thomas dibaca oleh
Tuhan. Amin. Apa yang ada dalam pikiran Thomas dibaca oleh Tuhan. Demikian pula hari ini engkau yang hadir pagi ini. Nanti Bapak Ibu. Kalau engkau hari ini imanmu seperti Thomas, itu engkau berarti engkau meletakkan Mazmur 34 itu ya, melihat dahulu baru aku mengecap, baru aku percaya. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan mengatakan mengecap dulu, baru engkau bisa melihat, dan engkau menjadi orang yang berbahagia. Amin Bapak Ibu. Mengapa kebahagiaan kita seringkali tidak bertahan lama? Ya karena proses engkau mendapatkan berkat, proses engkau mengenal Tuhan itu tidak seperti yang dimau Tuhan. Apa? Percaya dulu. Amen. Ya, amin. Ya. Tapi kalau engkau hari ini melihat dulu, ya kebahagiaan itu mungkin hanya saat engkau menerima saja. Ya, seperti Thomas. Maka Tuhan Yesus mengatakan, Yesus berkata kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Ini kalau tak survei di tempat ini, mungkin apa ada di orang Kristen yang seperti ini? Halo, ayo. Apakah ada di tempat ini yang percaya tanpa harus melihat bukti? Ada. Halo? Ada. Hah? Diberi dulu. Ya toh. Baru aku mengerjakan. Ya, saya tuh kalau hujan-hujan naik mobil, Bapak Ibu, hujan-hujan naik mobil, saya tidak pernah memberi dulu. Yes, ya, jangan tunggu buktinya. Salah gede. Ya, Anda tidak perlu menunggu buktinya. Tuhan berkati saya berapa. Bahkan Anda bisa berdoa kepada Tuhan, sekalipun Tuhan tidak memberi, saya pun akan tetap ibadah. Amin. Amin. Sekalipun hari ini Tuhan tidak mengabulkan doa saya tetap ibadah. Amin. Ya, karena Tuhan hanya mengatakan orang yang berbahagia adalah orang yang telah, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Ya. Jadi ketika Anda ikut Tuhan, Tuhan tidak simpati kepada orang-orang Kristen yang menunggu berkatnya dulu, mengharapkan berkatnya dulu. Apa Tuhan tidak bisa? Apa Tuhan tidak mendengar doanya Thomas? Dia akan percaya. Tuhan tetap datang kepadamu memberkati kamu, tetapi kamu tidak akan pernah mengalami kebahagiaan sepenuhnya. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak melihat namun percaya. Kembali ke Mazmur pasal 34. Tuhan memberikan kepada kita proses tindakan yang dimau Tuhan adalah engkau mengecap dulu. Ya, mengecap itu artinya dalam KBBI, ya, mengecap itu artinya mengatupkan mulut hingga terdengar bunyi kecap atau cap-cap-cap. Apa? Mengatupkan mulut hingga terdengar bunyi. Nah, halo, dengarkan firman Tuhan. Jadi mengecap menurut kamus besar bahasa Indonesia, wong sing mengecap kuwi sekalipun ora enek panganane. Halo, ora apa-apa. Sekalipun enek sing tok pangan. Amin. Yes. Ya, mengecap sekalipun belum melihat, namun seolah-olah kamu sudah menerima. Itu doa dalam Markus pasal 11. Ya. Apa yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Itu di dalam Mazmur pasal 11. Yes.
Anda bisa menerima yang terkecil dari Tuhan dulu. Amin. Mencicipi kasih Tuhan itu terkadang kita alami secara besar. Tahu Bapak Ibu? Pengalaman kita mengalami kasih Tuhan itu banyak kan, kita itu sangat wow, sangat hancur, sangat memuji, ya. Tapi saat kita mengalami kasihnya yang besar, tapi mencicipi itu adalah bagian dari Anda untuk mengalami kasih Tuhan dari yang besar, dan lebih besar lagi. Amin. Tapi Anda harus belajar berani merasakan dulu, mencari dulu, jangan melihat bukti, tapi cari dulu kasihnya Tuhan dulu. Roma pasal yang kelima ayat 2. Yuk, mari ibu-ibu bacakan dulu. Wanita, bacaan ayat yang keras ibu-ibu, ya. Dan bapak-bapak nirengke, dan bapak-bapak dulu yang harus bertobat. Yuk bacaan 1, 2, 3. Oleh dia kita juga boleh jalan masuk oleh iman pada kasih-Nya ini. Terus Di dalam kasih-Nya ini kita berbagi dan tidak benar dan akan menerima kemuliaan. kemuliaan, menerima kebesaran. Kemuliaan itu ya wujudnya bisa keuntungan, rezeki, kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran. Itu yang Tuhan janjikan pada kita. Tapi di ayat 2 yang mengatakan oleh Dia kita memperoleh jalan masuk oleh apa? Iman. Dengarkan Bapak Ibu, ya, di dalam Yesus Kristus yang sudah kita ada hari ini, di dalam Dia Anda saat ini boleh masuk, tetapi harus dengan iman, bukan dengan melihat. Dengar itu, jemaat, halo, ya, dengan iman, dengan percaya dulu. Kalau itu tidak bisa. Tahu Bapak Ibu? Setelah Anda hari ini boleh percaya dengan iman, sekalipun tidak melihat, sekalipun belum ada bukti, Tuhan mengatakan oleh iman. Terus kepada apa? Kepada kasih karunia. Ya Bapak Ibu, semua itu kita miliki melalui iman. Dengan iman kita memperoleh kasih karunia. Dengan kasih karunia itu kita memperoleh kemuliaan Tuhan. Ada 3 langkah. 1, iman. Amin. Dengan percaya. Yes. Kedua, dengan memperoleh, dengan iman memperoleh kasih karunia. Dengan kasih karunia memperoleh kemuliaan. Wah, Pak Joko, kemuliaan Tuhannya dasarnya itu mulia ke Tuhan. Tenang Pak Joko. Bu Yati itu yang main khotbah, mulutnya tuh dari tekoran teh arep turu orang pernah mandek. Mlebu kene. Aku kaya mimpi Mas, mimpi kaya ngene. Bahagiane wong sedilik. Ya sing ngene iki selesai karo Mas kredit aja. Kredit Mas kredit. Ini selesai dengan ini. Tuhan sedih. Kok kowe ora percaya toh? Ya serah apa. Percaya aku sampai di sini oh Tuhan. Aku serah kuat meneh. Monggo. Ya. Tapi engkau harus mengulang lagi sampai percayamu berbuahkan hasil.
kasih karunia. Karena dia percaya melakukannya. Orang kayak sulak tadi itu emang saya utang, ya kan? Itu emang saya utang. Tak kayak 5.000 nyembah mobil bang kayak bonus, buriku yang dilapis sisan. Di 5.000 ini, ngerti bapak ibu? Karena apa? Karena ia percaya tanpa melihat, tanpa mengharapkan. Jadi ketika Anda bekerja di hadapan Tuhan dengan sikap optimis, sikap percaya, menumbuhkan kasih karunia Tuhan untuk diberikan kepadamu. Ini anakku ini, sekalipun randidik, dia masih percaya. Sekalipun dia sakit, dia tetap tekuk ibadah. Ya, sekalipun dia saat ini tidak ada motor, ya, motornya dibawa ibadah orang apa mogok, yuk main ibadah. Ya, amin. Ini yang membuatkan Tuhan tumbuh kasih karunia-Nya. Welas kasih karunia itu, belas kasih itu Tuhan. Ya tidak, Tuhan lihat orang ini, ya semangat orang. Ya, jangan mengharapkan upah. Harapkan kasih karunia Tuhan. Yang upah kecil banget nilainya. Terong saya ketemu satu sewa. Suwon nang samati ngopo-opo kuwi mung mbok jajan sak jam entek. Ya, tapi kalau Tuhan memberi kasih karunia ini, haleluya, amin. Itu bisa mencukupi segalanya dan menumbuhkan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Engkau mengalami kemuliaan Tuhan, engkau diangkat hidupmu, diberkati luar biasa oleh Tuhan. Jadi ada 3 langkah. Tutup ayat itu. Halo. 1. Iman. 2. Kasih karunia. 3. Kemuliaan Tuhan. Amin. Ojo kemuliaan. Dan sudah aku dimuliakan Tuhan sih. Aku iso ibadah, aku iso mau dibaptis Tuhan. Ya. Aku mau dibaptis. Yang aku iso gedhe sak sih. Aku mau skala posisan. Ya. Tidak seperti itu. Kemuliaan itu jatuhnya di belakang. Halo. Kemuliaan itu jatuhnya di belakang. Buya yang kemarin khotbah, ya, dia cerita, aku kelingan, kowe mangan super mie. Yang diperoleh itu harus dasarnya. Amin. Ibrani 11 ayat 1. Yang harus kita miliki dasarnya dulu. Ya. Nggak boleh tiba-tiba juga cagak iso orang pondasi, tapi nanti pas ada angin, ngerti? Sak omah ngentut ambruk omahmu. Ya, karena dia tidak memiliki dasar. Maka Tuhan mengatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 melalui hambanya Paulus, iman adalah dasar. Pondasi. Ngerti Bapak Ibu? Iman itu adalah pondasinya. Ya. Kamu sakit harus iman. Kamu berdoa harus punya iman. Ibadah harus iman. Amin. Amin. Mau datang ibadah bukan karena yang lain. Ya. Bukan karena kepengen ketemu si A. Ya. Bukan karena ingin mendapatkan uang, mendapatkan PPA, uang SPP. Salah. Saya kasih tahu. Gereja yang seperti ini saya katakan salah. Saya tidak pernah tertarik sedikit pun. Sekarang agam selalu menekan, terus pakai PPA, gue jemaatnya akan nyat iso akeh. Tapi kau membangun jemaat tidak dengan iman. Amin. Saya membangun jemaat ini dengan iman. Gereja ini dibangun bukan karena gereja pecah, rebut jemaatnya orang. Gereja ini ngerti-ngerti Pak John di jemaat 50 dirintis jadi 200, tidak. Gereja ini saya bangun dengan iman. Dari 2 orang, 3 orang, simbah-simbah. Ngerti? Sekarang ketemu bidadari. Ya, ngerti? Dulu kita bangun dan simbah-simbah tua kabeh. Jemaat 5 sing sakit 4. Setahun mati loro garek 3. Ngerti? Tambah hari orang tambah ayu, kempot peyok kabeh. Itu dulu.
tapi iman saya tetap percaya. Lah saiki aku nyawang semagrone sing elek rupane. Sing lanang mbuan-mbuan garek tinggal pilih. Kowe ngopo milih ning jaba ngono milih ning masjid golek cewek ngopo? Ning kene iki lho. Ya diler iki rondo. Engkau akan memperoleh kemuliaan. Tapi kalau engkau melangkah dengan penuh kesabaran, dengan cara mengecat, dengan cara merasakan dari hal-hal yang kecil, dari kasihnya Tuhan. Amin. Maka iman itu dasarnya dulu. Terus coba bacakan Ibrani Roma pasal 5 ayat 5 tadi. Ya. 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 Dan ayat yang ke 5. Oh, ya. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Amin. Ibrani 11 ayat 1 tadi. Ya. Iman adalah dasarnya, dasar dari sebuah pengharapan. Roma pasal 5 menjawab, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Amin. Kok saya terlalu yakin ya? Yang kau percaya tidak mungkin tidak akan pernah Tuhan beri, selama kau setia dan mengharapkan. Amin. Tapi kebanyakan kita tidak setia, sehingga kita tidak memperoleh pengharapan yang menjadi kenyataan. Ya apa tidak? Ya. Kalau Anda setia, pengharapan itu tidak mengecewakan. Ya. Karena apa? Nah ini Bapak Ibu. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati. Itu kunci kita bisa mencicipi kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Saudara tidak? Orang Kristen harus mengalami dahulu dari bagian Allah yang paling kecil, yaitu kasihnya yang dicurahkan dalam hati. Cicipi kasih Tuhan. Ya, amin. Cicipi kasih Tuhan. Kalau Anda tidak mengalami rasa kecap lah, kau tidak akan mengalami lihatlah. Halo, ngerti? Jadi Tuhan itu bekerja, orientednya hati dulu, orientednya dalam dulu, bukan luar. Ini yang keliru, ini yang membuat kita patah semangat, ini yang membuat banyak pendeta khotbah ngawur, jemaat dijanjikan kemakmuran, sehingga tidak dapat, akhirnya murtad, mendukun, paranormal, entit. Ngerti Bapak Ibu? Ya? Ngerti? Karena apa? Tidak diajarkan bahwa Tuhan itu telah memberikan kasihnya yang paling kecil yang bisa kita cicipi, yaitu kasihnya ditaruhkan di dalam hati kita. Yang paling kecil bisa kita tangkap kasih Tuhan. Rasakan, kecap itu kasih Tuhan. Amin. Pokoknya saat menerima kemuliaan, terima kasih Tuhan yang paling kecil dulu. Tepuk samping, ingat kasih Tuhan. Yes, dikasih. Rasakan saya kasihnya. Aku tak boleh ngomong lebih lanjut. Rasakan kasih Tuhan. Ambil pulpen di rumah, tulis kasihnya. Amin. Tulis kasihnya dalam bentuk roh, juga dalam bentuk materi. Dalam bentuk roh, satu, kau bisa tulis, Tuhan sudah memberi Roh Kudus kepada kita, namun seringkali kita tidak memikirkannya, tidak merasakannya. Halo, tulis, Tuhan sudah memberi Roh Kudus, tapi kita sering tidak merasakan.
Ora apa-apa. Tuhan ora apa-apa. Tuhan tuh wongnya apik. Dia sudah hadir di hatimu tapi kamu tidak pernah merasakan atau menggapai ya apa namanya? Gagas. Ya padahal Roh Kudus itu diberi, itu kasih Tuhan. Dua, kasih Tuhan dan Roh. Saya sudah diselamatkan oleh kasih-Nya. Sehingga besok kalau aku mati, Tuhan sudah menjamin aku pasti masuk surga. Itu kasih Tuhan. Amin. Amin. Nanti Bapak Ibu. Yang ketiga, Yesus telah mati bagiku ketika aku masih dalam keadaan berdosa. Sulit mencari orang yang mau berkorban demi orang jelek. Nanti itu hukumnya. Ya kan? Ya kan? Betul enggak? Hukumnya kan orang berkorban itu mesti dengan orang yang baik. Ya toh? Baik itu artinya ya wonge ayu, ya wonge ganteng. Ya kan? Aku mau berkorban, tapi maaf, lansia. Pak, mbok kula nyuwun di targetan niku sibukna kula kesusu. Ya toh? Kesesok kula. Ya toh? Salepun tuwa manula. Ya kan? Tapi coba Agnes tolong ambil. Tolong dong saya disediakan. Saya mau sampai gimana tak antar kamu sampai tempat tujuan, sampai ke kamarmu tak antar kamu. Sampai di pangkuan Bapak di surga. Hukum orang berkorban itu dia mau rela memberi untuk orang-orang yang baik saja. Tapi kasih Yesus, dia justru baik kepada kita saat kita sedang dalam hidup. Itulah yang hebat. Amin. Kau mau memberi orang yang jahat kepadamu? Menangkap? Ya. Mau memberi? Mau. Mau Ya. memberi sesuatu pada orang yang jahat kepada kamu? Ya. Mau? Ya. Tenang? Betul. Tak tonton cici saya. Tetangga situ. Mau nganter Ibu Sati? Mau. Bunga sakit loh ya. Hah? Mau nganter Agnes? Mau? Nggak mau. Nggak mau nolak. Tiga yang bisa kamu catat. Kasih Tuhan itu apa saja itu tadi. Amin. Sekarang kamu boleh mencatat tentang hal-hal secara fisik yang telah Tuhan berikan dalam hidupmu. Catat. Siji. Rokok. Sehat. Ya wes. Ora tau sehat saiki ngene. Puji Tuhan. Ya, bari bersyukur di suami sehat ya. Dengan dekat tekune kamu susah kamu ya. Puji Tuhan. Ya. Sehat. Sampai bener lagi. Jawaban Pak Cahyo. Betul? Rane. Tenang. Sehat mentalnya. Catat. Aku diberi sehat oleh Tuhan. Nen. Ya. Mumet cuma alasan yang gereja. Kok Pak syukur ibadah salah. Bersyukur kepada Tuhan yang kowe sing bendas. Oke? Sehat 2. Bahagia. Itu bukan fisik, bahagia tadi adalah bentuk-bentuk yang tidak kelihatan. Sehat. Yang kedua, Bisa makan. ya, iso mangan. Terus, tadi ada yang berangkat sarapan pasir. Atau oseng-oseng paku. Kan makan nasi loh. Saya mau tanya, itu berkat Tuhan enggak toh? Mana? Tenang ya? Ya kan? Syukuri itu. Itu kasih Tuhan yang paling kecil. Kecaplah itu. Amin. Kecaplah itu. Rasakan kasih Tuhan yang paling kecil. Makanan tidak enak, enggak apa-apa. Makanan itu enaknya luar biasa. Bohong itu tidak selalu dicari cara pupuk. Ya, 2 makanan. 3 makanan minuman. 3 apa lagi?
ya katokan bener ya bener kuwi duwe katok sering makan ra mas kuwi mas itu berarti engkau sukses sudah mengecap-kecaplah dan lihat amin kau bisa mengecap itu aku nangis terus Bapak Ibu cuma nangis saya tidak seperti saat-saat ini sampai sering sama Pak Polres kon niki pocong Pak aku rasa seringan habis sering yuk kesimpulannya sekalipun belum tuntas hari ini sebab saya kok bayar atau tuntas karena itu kakek guyonane semoga sing diingat nang guyone sing diingat ada pesan Tuhan bahwa kita harus mengecap dan baru melihat. Siapa setuju? Setuju?